Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kembali kita hantarkan kehadiran Allah. Allah di pagi yang penuh keberkahan ini masih memberikan kita kesempatan, inayah, taufik dan istita'ah, kemampuan untuk melakukan satu tugas kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, salat subuh secara berjamaah. Dan kemudian juga Allah masih memberikan kita taufik, hidayatul irsyad, bentuk dari petunjuk dengan disikapkan jalan kebaikan kepada kita untuk menghadiri kajian subuh yang penuh keberkahan ini insyaallah. Jamaah yang berbahagia, kita pada pertemuan sebelumnya masih berbicara tentang a'zam surat teragung, surat yang paling tinggi nilainya di mata Allah. Wa ma qara'ta minha illa utita, engkau tidak membaca ayat darinya kecuali Allah berikan apa yang engkau inginkan. Dalam satu riwayat baginda Rasul mengatakan, hadhihi surat lam takun tunzalu fit Taurati wal Zabur wal Injil. Surat ini tidak pernah Allah turunkan di dalam kitab sebelumnya, baik Taurat, baik Zabur, baik Injil. Ala wahiyya Fatihatul Kitab. Dan surat yang aku maksud kata baginda Rasul itu Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran, suratul Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya jamaah yang berbahagia, kita berbicara tentang isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya semua gerak-gerik kita sesuai tuntunan baginda Rasul itu selalu dalam kondisi beristi'anah kepada Allah, meminta bantuan Allah. Jadi kita keluar dari rumah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mulai dengan bismillah. Baginda Rasul mengatakan iblis dan syaitan yatarabbasuna. Dia menunggu kita itu keluar dari rumah kita. Dia menunggu, dia memantau. Ketika kita keluar mengatakan bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kanzul jannah. Perbendaharaan surga, kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Iblis dan syaitan langsung mengatakan kepada kawan lainnya, faqad ufit wa ukita wa hudit. Engkau sudah dicukupkan oleh Allah karena engkau sudah beristi'anah dengan Allah. Wa kufit, engkau dicukupkan. Wa wukit, dan engkau sudah dijaga oleh Allah. Wa hudit, dan engkau sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Cukup dengan bismillah. Bahkan pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan kita masuk kamar mandi tanpa bismillah, kita terjaga dari kejahatan syaitan, tapi tidak terjaga aurat kita dari pandangan syaitan. Mulai dengan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bahkan dalam kondisi kita menggauli istri kita juga kita mulai dengan bismillah. Kemudian kita baru meminta perlindungan Allah dari kejahatan syaitan terhadap kita dan keturunan kita. Kalau semua kondisi kita isti'anah dengan Allah, tidak ada yang terjadi kecuali semuanya kebaikan. Maka kita mengatakan selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Apapun kondisi, karena kita tadinya beristi'anah dengan Allah. Maka baginda Rasul petunjuk beliau dua.
Kalau dapat kebaikan, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah karena dengan nikmat dan keberkahan Allah semua kebaikan itu sempurna. Itu kalau dapat kebaikan. Tapi kalau beliau mendapatkan keburukan, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah terhadap segala kondisi. Kalau Anda sudah beristi'anah dengan Allah, tidak ada yang terjadi kecuali kebaikan di sisi Allah. Alhamdulillah, segala puji. Ini konsep yang akan kita sebutkan pada pagi yang penuh keberkahan ini. Pujian dan kesempurnaan pujian itu hanya milik Allah. Dalam kehidupan sehari-hari jamaah yang berbahagia, kita tidak pernah terpisah dari pujian. Ada yang memuji kita, ada yang kita puji. Baginda Rasul pernah dipuji, dan sering baginda Rasul dipuji oleh para penyairnya, termasuk Abdullah ibn Rawaha, Hasan ibn Thabit, yang pernah mengatakan, wa illam takun laka fihi bayyinah, kalau engkau tidak cukup bukti tentang kebenaran risalah baginda Rasul, cukup engkau melihat wajahnya baginda Rasul. Nggak ada bukti tentang kebuktian baginda Rasul betul tidak, benar tidak, Rasul bukan. Lihat wajahnya saja, itu sudah membuktikan, kata Hasan, kalau beliau itu seorang yang jujur, seorang yang betul, tidak pernah datang kecuali dengan hak kebenaran. Ini pujian. Baginda Rasul dipuji dan menerima pujian. Baginda Rasul memuji. Beliau memuji Umar. Ya Umar, wahai Umar, masalakta fajjan idza sadaka syaitanu fajjan ghaira fajjik. Kalau engkau mengambil satu jalan, maka syaitan mengambil jalan lain selain jalanmu. Itu pujian. Kalau kita dipuji dengan pujian demikian, mungkin subuh kali ini kita tidak hadir lagi. Kamu tempuh jalan, syaitan itu tidak ambil lagi jalannya. Masya Allah. Dipuji. Abu Bakar dipuji. Baginda Rasul mengatakan, du'iyya man qama bis salati min babi salat. Yang menunaikan salat dipanggil besok di hari kiamat dari pintu surga, dari pintu salat. Yang puasa dipanggil dari pintu rayyan. Pertanyaan Abu Bakar bukan seperti pertanyaan kita, Pak. Kita kalau disebutkan ada 27 derajat menghadiri salat berjamaah, kita justru bertanya derajat 5, derajat 10, derajat 1-nya di mana? Kita ingin derajat yang paling rendah. Kalau Abu Bakar bukan demikian, ya Rasulullah, ada tidak hamba itu dipanggil dari semua pintu? Jangan cuma pintu salat, jangan cuma pintu puasa, dari semua pintu. Baginda Rasul mengatakan, ahdasibu 'ala Allah an takuna minhum. Aku harap kepada Allah engkau termasuk dari yang dipanggil dari semua pintu. Dipuji. Tapi satu etika dalam puji memuji, Anda dan saya harus memperhatikan siapa yang saya puji. Kalau kita puji, dia makin jadi-jadi. Kita puji makin menjauhkan dia dari Allah. Kita puji, dia makin menambah kezalimannya. Jangan puji. La tamadahu. Jangan kalian saling memuji, kata baginda Rasul. Fa innahu dhabar. Karena pujian itu sembelihan kepada saudara. Iyyakum wa tamadu. Berhati-hati kalian dalam memuji. Perhatikan yang kita puji. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. La tatru'uni kama tatru'util yahud an-nasara Isa bin Maryam. Kalian jangan berlebihan memujiku. Rasul memerintahkan kita jangan memuji beliau secara berlebihan. Suatu ketika di hari raya, rupanya ada seorang jariyah, seorang budak wanita sebagai penyanyi, dan dia itu mengeluarkan nasyidnya, syairnya. Dia mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di sisi kami ada seorang nabi dan dia tahu apa yang akan terjadi besok hari. Baginda Rasul langsung marah mengatakan, la tatrukuni, jangan berlebihan. Itu bukan sifatku yang tahu besok hari, tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Aku tidak tahu. La tatrukuni, jangan berlebihan. Ini etika kita memuji. Memuji dalam bahasa Arab itu katanya madaha, al-madah. Ini kita mau perhatikan apa bedanya al-maduhu dengan al-hamdu. Dua-duanya hurufnya sama, ha, min, dal. Al-hamdu. Al-maduhu min
dal ha. Tinggal dibalik. Ini dalam bahasa Arab namanya pola al-qalb, dibalik. Al-ilmu dengan al-amalu, hurufnya sama. Al-ilmu ain lam mim, al-amalu ain mim lam, tinggal dibalik. Ini artinya al-qalb. Dua kalimat yang berbeda arti tapi punya keterikatan. Ilmu mengharuskan Anda beramal, amal diharuskan berdasarkan ilmu. Ini al-ilmu dengan al-amal. Ada kata al-madhu, pujian secara mutlak. Datang presiden, saya puji. Di hati saya menggerutu, ini BBM-nya naik lagi. Kadang-kadang kita tidak suka, kita puji. Tapi pujian kita belum tentu atas dasar keagungan dan pentakziman. Ada orang kita puji karena zalimnya, kita takut karena khawatir dia akan menzalimi kita. Kita puji. Padahal dalam hati kita mengatakan dia itu orang paling bangsat. Dia orang paling zalim. Ada orang seringnya kita puji tapi kita tidak mencintai. Tidak suka sama dia, tapi karena dia baik, akhirnya kita puji. Ada orang yang kita puji tapi pujinya diam-diam. Kita tidak pernah mengatakan kepada dia, aku memujimu, engkau itu seperti ini, seperti itu. Akan tapi kita mengatakan kepada orang lain, ataupun cuma kita simpan dalam hati. Ini semuanya pujian. Ini semuanya al-madah. Pujian kepada Allah itu bukan madah, tapi al-hamd. Ini bukan madah. Maka ketika kita salat, hadis Imam Muslim tentang surat Al-Fatihah, kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah mengatakan kepada para malaikat malaikal a'la di sisinya, hamadani abdi, hambaku sedang hamad, memujiku. Kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan kepada malaikat di sisinya, asna alaihi ya abdi, dia mengulangi pujian. Jadi kalau sana itu mengulangi hamd. Jadi hamdu kalau secara kuantitas namanya sana. Kalau dikali lipat 2 kali, 3 kali sana. Tapi ketika kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan kepada para malaikat di sisinya, majjadani abdi, hambaku al-majid. Ini majid bukan secara kuantitas, bukan secara jumlah, tapi secara kualitas. Kita puji Allah dengan kualitas yang lebih tinggi. Ini menariknya 3 kalimat pertama dari surat Al-Fatihah. Al-Hamd, sedang kita puji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, kita mengulangi pujian, memperbanyak secara kuantitas, jumlah. Maliki Yaumiddin, Anda mengulangi pujian secara kualitas. Pujiannya makin meninggi kualitasnya. Ini sana dengan hamd. Al-hamdu itu ikhbar bimahasinil mahmud ma'a ta'zim wal mahabbah. Ini 3 komponen harus terpenuhi dalam hamdu. Kalau tidak, bukan hamdu. Al-ikhbar, kita harus mengabarkan mahasinil mahmud, kebaikan yang kita puji. Kalau di sini konteksnya kita memuji Allah, kita mengabarkan kesempurnaan Allah, kita mengabarkan kebaikan Allah. Ma'at ta'zim wal mahabbah, harus dibarengi dengan pengagungan dan harus dibarengi dengan cinta. Maka jangan kita mengatakan memuji Allah cuma sebatas pujian lisan. Puji harus dibarengi dengan cinta, harus dibarengi dengan ta'zim, pengagungan terhadap Allah. Kalau Anda memuji tanpa mengabarkan, itu bukan hamd. Memuji tapi tanpa pengagungan terhadap siapa yang kita puji, itu bukan hamd. Kita puji tanpa cinta, itu juga bukan hamd. Makanya saya baru kita pahami, rupanya konsep Alhamdulillah itu sulit. Kita buktikan cintanya,
kita buktikan pengagungan kita buktikan ikhbar, pengabaran terhadap apa yang kita puji dari kebaikan Allah. Kalau kita sudah betul-betul merefleksi kata Alhamdulillahirabbil alamin, artinya ketika suara azan yang kita agungkan itu cuma panggilan Allah. Kondisi azan kita agungkan panggilan Allah, kondisi ini kita agungkan Allah. Melihat syiar Allah kita agungkan, karena itu syiar yang menunjukkan kita kepada Allah. Melihat segalanya kita agungkan, melihat kebesaran Allah di dalam makhluknya kita agungkan, dengan didasari penta'ziman dan cinta. Maka ini sulit sekali kita memuji. Kalau cuma sebatas saya memuji dan kita saling memuji, itu madah, itu gampang. Ada cinta tidak cinta, mengagungkan tidak mengagungkan, mengabarkan tidak mengabarkan, yang penting itu madah, pujian. Tapi untuk Allah jangan madah. Alhamdulillah. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah itu lillah, Allah. Allah dari kata al-ilah. Al-ilah di sini artinya objek. Al-ma'luf. Al-ma'luf artinya yang disembah. Jadi arti kalimat pertamanya itu al-ilahu. Karena sering kita gunakan al-ilah, 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 rupanya lamnya itu dihilangkan. Alif lam itu masuk langsung ke dalam lam yang kedua. Alif dihilangkan. Jadi Allah. Kemudian jadi nama untuk zat Tuhan semesta alam, Allah. Jadi maksud yang implisit, yang tersirat dari kata al-ilah, Allah, itu sebenarnya hakikatnya kita mentauhidkan Allah dalam semua ibadah kita. Itu maksud. Jadi kenapa kita memuji Allah? Karena Allah itu Allah. Ismullah al-a'zam. Karena Allah itu kita puji, mahasinin al-mahmud, kesempurnaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semua sifat dan nama Allah itu sempurna. Ini yang harus kita tekankan. Kita memuji Allah karena Allah itu cuma satu-satunya zat yang sempurna. Sempurna. Sifatnya semuanya sempurna. Namanya semuanya Asmaul Husna, nama-nama yang sempurna, yang tidak sedikit pun yang tarihi nuksan, tidak ada nilai kekurangan di situ sedikit pun. Jadi kalau Allah tidak ada kekurangannya, tidak ngantuk, tidak tidur, tidak merana, tidak nikah, tidak makan, tidak minum. Allahus Samad. Bukan seperti kita yang masih membutuhkan kepada makhluk. Tidak ada makhluk yang Allah butuh kepadanya, tapi makhluk yang butuh kepada Allah. Jadi kita ini para dai yang menggerak untuk Islam, jangan kita berpikir Allah sedang butuh kepada kita. Tidak butuh. Saya mau berdakwah, tidak mau berdakwah, Allah tidak butuh kepada dakwah saya. Tapi kalau saya tidak mau berdakwah, ini bahaya bagi saya. Kontribusi kita untuk Islam, mau kita bantu Islam, tidak mau kita bantu, Allah tidak butuh. Tapi kalau Anda tidak membantu Islam, ini berbahaya untuk kita. Bukan karena Allah butuh. Ma yusiluhu darrun fatadurruhu wa ma yusiluhu naf'un fatanfa'uhu. Tidak ada yang bisa kalian lakukan dari manfaat untuk Allah sehingga itu memberi manfaat untuk Allah. Tidak ada. Tidak ada kemudaratan yang kalian lakukan untuk Allah dan itu memudaratkan Allah. Tidak ada. Hatta law istama'tum ala sa'idin wahidin, walaupun kalian berkumpul di satu tempat, kemudian kita bersepakat untuk berbuat maksiat kepada Allah. Semua makhluk ini berkumpul, kita bermaksiat kepada Allah. Allah mengatakan, la yanqusu min mulkihi syai'. Itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Sedikit pun tidak akan. Maka kita memuji Allah. Tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah. Allah Al-Ma'luf. Maka ini menjadikan kita layak menyembah Allah.
Dalam konsepnya pertemuan yang lalu, 2 pertemuan sebelumnya kita mengungkapkan, di satu sisi ketika kita membandingkan antara Khaliq, kesempurnaan Allah dengan kekurangan yang kita miliki. Jadi kalau kita lihat pada diri kita, wa fi anfusikum afala tanzurun, kenapa kita tidak melihat diri kita, kata Allah. Lihat diri kalian. Karena ketika kita perhatikan diri kita dapatkan banyak kekurangan, kurang. Sifat manusia dalam Al-Quran itu semuanya kurang. Zalim, jahul, bodoh, suka membolimi, suka melampaui batas. Khuliqal insan dhaif, diciptakan dalam kondisi lemah. Ajulan, dia itu orang yang terburu-buru. Itu semua sifat kita. Jadi ketika kita melihat perbandingannya antara kita dengan Khaliq Allah sang pencipta, yang terpatri pada hati kita Allah itu agung, kita lemah. Makin menambah keagungan Allah dengan melihat Rabbul Alamin, Al-Alam. Kita lihat alam, itu menambah keagungan Allah. Maka lahir kata Al-Alamin, alam. Apa artinya alam? Alam dalam bahasa Arab artinya bendera kecil. Kalau bendera negara itu dalam bahasa Arab namanya rayah. Rayah. Baginda Rasul punya satu rayat dan punya satu liwa. Jadi ada liwa, ada rayah. Itu tergantung kapan dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam itu bendera kecil. Dulu orang Arab di masa sebelum munculnya peradaban Islam, kita tahu dalam kondisi primitif mereka itu tidak ada jalan-jalan. Yang namanya padang pasir itu tidak ada jalan. Saya 1 tahun di gurun pasir, saya tidak pernah mendapatkan di sana jalan, tidak ada jalan. Yang anehnya berjam-jam saya pernah dibawa di gurun pasir, para ahli Badui itu tahu, sangat tahu di mana jalannya, padahal jalannya tidak ada. Besok tertiup angin, jalannya di sini terganti ke sana, jadi bukit di tengah jalan. Tertiup angin, rupanya bukitnya dibawa sudah ke sana. Maka saya teringat dulu lapangan bola kita itu, Pak, tiap minggu berubah tempat. Jadi tergantung kondisi alam. Kita main bolanya di sini, tiba-tiba di situ sudah ada bukit, mainnya di sampingnya. Rupanya minggu depan sudah ada bukit lain lagi, mainnya di tempat lain. Tidak ada garis pinggir. Dibawa sejauh mungkin, kalau ada yang mau kejar-kejar, kalau tidak ada mau kejar kita balik lagi. Ini alam. Jadi orang Arab dalam melakukan perjalanan, misalnya dari Yaman ke Makkah, itu tidak ada jalan. Apa yang mereka lakukan? Membuat bendera-bendera kecil. Setiap mereka berjalan diletakkan bendera kecil, lanjut jalan diletakkan lagi, sehingga ketika mereka kembali mereka punya jalan. Ini namanya alam. Alam, bendera kecil. Dari sini lahir kata ilmu. Ilmu itu seharusnya menjadi penuntut jalan. Jalan menuju Allah ini sangat panjang. Dan perompak di sampingnya itu sangat banyak. Maka tidak ada cara kita menuju Allah kecuali dengan ilmu. Alam. Harus punya ilmu. Kalau tidak, kita tidak bisa menuju Allah. Di jalan banyak yang sedang menunggu. Iblis, syahwat, dunia menunggu kita. Kapan terpeleset diambil, kapan terpeleset diambil. Butuh ilmu. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu anka syakka wa daran wa yuzilul haqqa bil qulubi wa yuzilul abda ila al-matlub. Itu kata Imam Abdul Rahman As-Sa'di. Nikmat terbesar itu ilmu. Karena dengan ilmu Anda jauh dari syak, ragu-ragu. Tidak lagi berakidah secara ragu, tidak lagi bertauhid secara ragu, tidak lagi beribadah secara ragu. Kalau tidak ada ilmu, kita ragu-ragu. Ini betul tidak? Ini betul tidak? Rasul melakukan tidak? Ini tidak? Ini tidak? Akhirnya ragu-ragu. Yuzilu anka syak, hilang keraguan dengan ilmu dan hilang adaran, kotoran. Maksiatnya jauh, tidak ada kotoran di hati kita. Yakin dan iman yang sempurna, tidak ada lagi keraguan di hati kita. Maka ilmu itu yang bermanfaat harus menghilangkan dua. Menghilangkan syahwat dan menghilangkan syubhat. Artinya di sini syahwat yang batin. Kalau ilmu tidak menghilangkan syahwat, tidak menghilangkan syubhat, itu tidak bermanfaat. Siapapun penceramahnya, kalau syubhatnya makin jadi-jadi, itu bukan ilmu bermanfaat. Kalau syahwat kita makin jadi-jadi, itu bukan ilmu bermanfaat.
Ilmu itu yuzilu anka syakka wa tarak. Maka butuh jalan kita menuju Allah yang panjang itu, dan di samping jalan itu banyak yang sedang menunggu kita terpeleset. Seharusnya kita punya kematangan ilmu sehingga kita bisa berjalan menuju Allah. Ini lahir kata ilmu, dan di sini lahir kata amal, dan di sini lahir kata alam, al-alamin. Maka imam itu harus membaca dalam kondisi benar. Jangan al-alamin, Tuhan orang-orang sakit. Ya, jadinya terpeleset, artinya sudah berubah Tuhan orang-orang sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kematian untuk Allah. Faliyadzubillah. Al-alamin, al-alam. Karena alam ini sama seperti bendera kecil tadi, menunjukkan kita kepada kebesaran Allah. Ini yang saya bertanya pada diri saya dan juga kepada jamaah. Ketika kita melihat alam, muncul tidak di hati kita kebesaran Allah? Kalau tidak muncul, kita pertanyakan lagi nilai tauhid yang tertanam di hati kita. Melihat gunung, melihat ini, melihat itu, muncul tidak? Apa bisa muncul seperti Umar yang setiap memperhatikan sesuatu beliau menangis, memperhatikan kebesaran Allah beliau menangis. Orang keras, tipikalnya keras, temperamennya luar biasa, tapi di bawah matanya itu punya 2 jalur. Masa kita kali kecil, irigasi kecil, tempat mengalir air mata, karena sudah seringnya mengalir, akhirnya terbentuk di sini 2 jalur. Kita tidak pernah terbentuk, Pak. 2 jalur. Memperhatikan alam harus menunjukkan kebesaran Allah. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rabb. Ini saya mau mengajarkan satu etika doa. Al-Fatihah ini doa-doa bismillah, alhamdulillah, ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin, ihdinas siratal mustaqim, baru kita minta doa. Sebelum kita mulai berdoa, panggil Allah dengan pujian-pujian yang sempurna. Dan yang terbaik itu kita mulai dengan kata Rabb. Rabb. Maka sering doa baginda Rasul itu selalu dimulai dengan Rabb. Doa Nabi Nuh dalam surat Nuh dimulai dengan Rabb. Allahumma Rabbighfir liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan. Ampunkan Rabb. Jadi bukan dengan Allah, bukan dengan Allah, tapi dengan Rabb. Karena Rabb itu artinya pemilik, pengatur, pengayom, tarbiyah, yang mendidik, yang menjaga, yang memberi rezeki, yang segalanya. Rabb. Ketika kita berdoa, artinya kita meminta. Tidak ada yang mengabulkan doa kita kecuali Rabb. Maka kita mulai dengan Rabb. Baginda Rasul juga dalam Al-Quran berdoa dengan Rabb. Rabbi ij'alni lisana sidqin. Ya Allah, jadikan bagiku itu lisan yang jujur. Mulai dengan Rabb. Maka kalau berdoa mulai dengan Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita mulai dengan Rabb. Kenapa Rabb? Bukan Allah. Ini bukan berbicara tentang ibadah, tapi berbicara tentang siapa yang mengatur, siapa yang membagi, siapa yang melakukan, siapa yang segalanya. Rabbul Alamin, Allah. Jadi melihat alam harus muncul keagungan Allah. Ini bentuk mentauhidkan Allah dalam tindakan Allah, dalam rububiyahnya Allah. Rabb. فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهُ وَكَيْفَ يَجْهَلُهُ الْجَاهِلُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ. Aneh mereka itu bagaimana berbuat maksiat kepada Allah, bagaimana mereka bisa mengingkari Allah, padahal dalam semua segalanya itu ada tanda kebesaran Allah yang menunjukkan kalau Allah itu satu. Ini secara akal, secara logika menunjukkan kalau Al-Khaliq itu satu. Al-Khaliq itu satu, Allah pencipta. Kalau tidak, muncul tasalsul. Ini tidak akan habis. Kalau jin bertanya kepada kita, hadis baginda Rasul, jin bertanya ataupun syaitan membisikkan di hati kita wiswas, siapa yang menciptakanmu? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Potong. Tidak ada lagi. Kalau tidak, ini tasalsul secara akal, logika sehat ini tidak bisa diterima.
Siapa yang menciptakan Allah? Kalau ada yang menciptakan Allah, ada sebelumnya, akhirnya tidak akan habis. Ini mustahil secara akal dan logika yang sehat. Harus terpotong. Siapa yang menciptakan segalanya? Allah. Siapa menciptakan Allah? Tidak ada lagi di sini. Kalau tidak, akhirnya tidak ada ujung. Ini tidak boleh secara akal logika sehat. Karena ini alam harus menunjukkan kepada Khaliq. Maka dari kata Rabbil Alamin, berapa banyak sifat Allah sudah bisa kita pahami. Kalau bisa kita pahami pendirian Abu Hasan Al-Asy'ari dengan sifat 7-nya, atau versi orang Aceh sifat 20-nya, ini sebenarnya didirikan dari Rabbil Alamin. Lihat alam, menunjukkan wujud Al-Khaliq. Lihat perbedaan yang terjadi di alam, ada yang hitam, ada yang manis, ada yang putih, ada ini, ada itu, menunjukkan Allah itu punya irada, punya keinginan. Lihat kesempurnaan, menunjukkan Allah itu punya qudrah, punya kemampuan. Ini semua sifat diambil dari Rabbil Alamin. Rabb Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Jadi sifat itu bisa kita gali dari nama Allah dan bisa kita gali dari makna tersirat. Jadi kalau kita sudah mengatakan Allah pencipta, artinya Allah hidup. Ini menggali sifat dari makna tersirat. Kalau Allah pencipta, artinya Allah itu berkudrah, Al-Qadir. Kalau Allah pencipta, artinya Allah punya irada. Kalau Allah pencipta, artinya Allah punya ilmu. Kalau tidak, ciptaannya itu pasti tidak akan sempurna. Ini semua kita gali dari Rabbul Alamin. Kita keluarkan banyak sifat Allah. Qudrah, irada, masyiat Allah. Rabbul Alamin harus bisa muncul jemaah. Melihat alam harus memunculkan ketauhidan terhadap Allah. Di satu sisi kita membanding gunung luar biasa, ini luar biasa. Allah bisa menciptakan yang luar biasa, bagaimana mungkin Allah tidak bisa membangkitkan kita lagi? Bagaimana bisa? Dulu di masa jahiliyah baginda Rasul didatangi oleh beberapa pemuka jahiliyah, itu membawa satu tulang belulang yang sudah remuk rangin, yang sudah hancur lebur, dibawa kepada baginda Rasul. Muhammad, Tuhan bisa menghidupkan tulang belulang ini kembali. Allah mengatakan amnasiya khalqah, dia sudah lupa ciptaannya. Membuat dari yang tidak ada itu lebih sulit dibandingkan mengembalikan dari yang pernah ada. Membuat kembali itu gampang, tulang belulang kembali. Nanti dalam hadis yang sahih, di hari kiamat akan Allah turunkan hujan, dan hujan itu dari mani, sperma. Uzbul janab, yang tulang punggung kita, dan itu tidak akan pernah luntur dan tidak akan pernah binasa. Allah hidupkan seperti Allah hidupkan bakul, seperti toge yang Allah hidupkan kembali dengan air. Toge kita siram tumbuh, besoknya semuanya tumbuh. Seperti itu juga kita dibangkitkan. Gampang sekali bagi Allah, karena Allah Rabbul Alamin. Kita lihat ciptaan Allah yang lebih berat dari kita. Kenapa kita tidak pernah takut terhadap Allah akan membangkitkan kita dan akan menghisab? Kita tidak pernah ragu. Tidak pernah sedikit pun kita ragu. Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, nantinya Maliki Yaumiddin, pertanggungjawaban. Pasti kalian dibangkitkan karena Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Yang ada di alam ini semuanya kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Semua prediksi yang kita prediksikan, yang tepat cuma apa yang Allah lakukan. Kita prediksikan ini, kita prediksikan itu, kita prediksikan segala macam. Ketentuan yang berlaku cuma milik Allah. Ujung-ujungnya kembalinya kepada masyiat Allah. Kembalinya kepada Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ini kata Rabb. Secara umumnya semua makhluk Allah Tuhan. Allah atur, Allah beri rezeki, Allah ini, Allah itu. Tapi ada rububiyah yang lebih khusus. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang kita harapkan jemaah.
Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Jangan kita minta kepada Allah cuma rububiyah yang umum. Allah mengatur, memberi rezeki, membuat segalanya. Kita minta kepada Allah ditunjukkan jalan hidayah. Ini rububiyahnya sangat khusus. Bukan Rabbul Alamin di sini. Di sini Rabbul Mukminin, Tuhan orang mukmin. Jadi orang mukmin ada nilai lebih khusus. Kalau Rabbul Alamin ini pengaturan secara umum. Kalau kita mukmin diatur secara lebih khusus, ditunjukkan jalan hidayah, dikenalkan dengan orang saleh, diberikan kita ketafakuhan dalam agama kita, diberikan kita keberkahan untuk melakukan apa yang kita amalkan dan kita pahami, yang kita pelajari. Ini rububiyahnya sangat khusus. Jadi itu yang kita minta. Kita memuji Allah dengan rububiyah yang umum, tapi kita meminta ihdinas siratal mustaqim, rububiyah yang khusus. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allah perkenalkan kepada kita siapa itu Allah dengan sifat sempurnanya. Alhamdulillah. Kita masih tidak kebingungan lagi untuk mencari siapa Tuhan. Kita tidak perlu banyak dalil untuk membuktikan kalau Allah itu awal al-qahir, yang punya kemampuan segalanya itu cuma Allah. Al-awwal wal-zahir wal-batin, itu semuanya Allah. Al-Malik, Al-Quddus, semuanya Allah. Karena Allah itu Rabbul Alamin. Ini konsep sangat tepat dalam berdoa. Mulai minta tawasul dengan nama Allah yang baik dan minta tawasul dengan amal saleh, kemudian baru kita minta kepada Allah. Kalau Anda berdoa seperti Al-Fatihah. Puji Allah dengan nama yang baik, yang sesuai dengan apa yang kita minta. Minta pengampunan Al-Ghaffar, minta rezeki Al-Karim, Al-Jawad, Ar-Razzaq. Kemudian lakukan amal ibadah. Kita puji dan kita mengatakan, ya Allah, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, maka berikan. Ini Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu, ibadah dulu. Kemudian baru minta ihdinas siratal mustaqim. Ini tawasul yang disyariatkan. Mengambil keberkahan nama Allah, mengambil keberkahan amal saleh yang kita lakukan ikhlas karena Allah, kemudian baru minta. Maka ini salah satu, saya rasa satu sunnah yang ditinggalkan. Hari ini kita tidak pernah meminta sesuatu dengan amal saleh yang kita lakukan. Sepatutnya itu kita minta, karena ada anjurannya. Kita tadi sudah melakukan salat, bisa kita sedikit mungkin mengatakan, saya sudah melakukan salat, saya sudah ini, saya sudah itu, dan insya Allah itu ikhlas karenamu ya Allah, tolong berikan saya ini, tolong mudahkan saya ini, berikan ini, berikan itu. Ini disyariatkan. Rububiyah yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.